depan kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kasih waktu buat kita untuk datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kasih-Nya adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu Sekali Yesus Tetap Yesus sebagai pengingat akan kesetiaannya. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat atau lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sendiri dengan sungguh-sungguh. Segala keadaan, waktu berlimpah atau kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Kehidupan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat atau lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus,
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kami. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah di saat orang lain mungkin susah untuk datang kepada kita. Kami bersyukur karena kami dikasihi oleh-Mu yang Maha. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bertahta di tempat ini memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan kepada Tuhan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Itu semua untuk hormat dan kemuliaan. Memberkati juga hamba-Mu yang nanti akan membaca firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk lingkungan di mana gereja ini ada Tuhan. Biarlah melalui pengakuan kami, penyembahan kami, orang-orang di sekitar gereja ini semakin diberkati. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mewalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan dari ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Shalom. Kita akan melanjutkan dengan lagu Tuhan yang hidup untuk mengungkapkan syukur kita atas kehadirannya dalam kehidupan kita.
Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Oh, Kau Tuhan yang memberikanku, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tangan. Tuhan tidak hidupku hanyalah untuk menyembah, menyembahkan Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang hidup. Katakan surga terbuka. Surga terbuka memberi kuasa, membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia selalu ada besertaku. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya kekuatanku. Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Oh, Kau Tuhan yang memberikanku, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tangan. Tuhan tidak hidupku hanyalah untuk menyembah, menyembahkan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang memberikanku, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tangan. Tuhan tidak hidupku hanyalah untuk menyembah, menyembahkan Engkaulah Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan bermasmur bagi Tuhan. Masmur puji-pujian kita pada pagi hari ini ambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 139, amin. Mazmur 139, amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca perikopnya dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk memimpin kedua Mazmur Daud.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mazmur ini menggambarkan betapa intimnya Allah mengenal kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Dan Mazmur ini juga mengajak kita untuk merenungkan karya Allah dalam kehidupan kita, agar kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin kepekaan kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kalau seperti mari kita menyanyikan pujiannya, mengatakan bersama. Walau sana itu pusing, semua orang susah, tetapi Engkau akan tetap tertawa. Mari berdiri Bapak Ibu sekalian. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang Engkau Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini pusing, semua orang susah, namun aku tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan segala kebutuhanmu, dan anaknya
tetap memuji Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Amin. Katakan ke kiri kanan, Tuhan sumber segalanya.
Kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti dan juga memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, mari yang di belakang bisa duduk di bangku depan. Masih ada yang kosong di depan. Mari. Nanti kalau tidak ada besok saya kasih tinggal yang di belakang sana. Mari. Ini masih ada kosong di depan. Mari yang di belakang. Nanti kalau tidak bisa potong lantai saja. Sudah ada kursi, jadi kursi dipakai, dipergunakan. Mari. Masih ada bangku kosong, ada banyak di depan ini. Ada 3, ada 4, mari. Maju. Kamurin maju ke depan. Mari. Ini firman Tuhan akan mulai sebelum semua maju. Ya, kan enak kalau semua diisi bangku-bangku yang kosong ini. Ada depan Tuhan. Nanti situ biar sana. Oke. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kita ada di penghujung bulan September. Dan hari ini saudara kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 12 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 12 ayat yang ke-10. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan firman Tuhan ini, bisa katakan amin. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, Yeremia pasal 12 ayat yang ke-10. 3. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Saudara, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, merusakkan kepercayaan. Saudara, kalau kita melihat kitab Yeremia pasal yang ke-12, kita melihat bagaimana itu sebuah keluh kesah yang disampaikan oleh Yeremia ketika Yeremia melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak percaya
sepertinya hidupnya baik-baik saja. Kemudian saudara, di tengah-tengah keluh kesah Nabi Yeremia, maka Tuhan memberikan sebuah jawaban. Dan jawaban Tuhan begitu menyesakkan, begitu menegur, bahkan menampar Yeremia pada waktu itu, di mana Tuhan bilang begini, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, meminjak-minjak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Saudara, lihatlah di sana bagaimana ada banyak gembala-gembala yang telah merusak kebun anggur. Kebun anggur ini melambangkan sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kebun anggur yang diberikan kepada orang-orang untuk mengelolanya. Dan kita mau belajar bagaimana jangan sampai setiap kita itu merusakkan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebun anggur, sebuah kepercayaan itu luas dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, sebenarnya itu semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau seandainya di hari ini saudara, kita masih diizinkan boleh hidup, ingat baik-baik bahwa hidup ini juga sebuah kepercayaan. Ada banyak orang yang sudah diambil kepercayaannya, di mana mereka sudah ilahi, di mana mereka sudah masuk kubur. Artinya kepercayaan untuk hidup di dunia sudah selesai. Tetapi saudara, kalau seandainya di hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah, bukankah itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita? Bahkan kalau kita diberikan sebuah kepercayaan, kita boleh menerima anugerah keselamatan. Seharusnya saudara, kita harus menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jangan sampai justru kita merusakkan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, yang namanya menjaga kepercayaan dalam hidup itu bukan hanya berbicara mengenai hal-hal rohani, tetapi hal-hal jasmani juga itu selesai. Apa? Karena tubuh ini adalah apa? Bait Allah, di mana kita juga harus mengasihi tubuh ini, menjaga tubuh ini yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ada orang-orang di luar sini, saudara, di luar sana, ada banyak orang yang sembrono dengan kehidupan mereka. Mereka mau bergadang setiap malam, mereka sambil menggunakan hidup mereka dengan sembarangan. Apa yang terjadi? Akhirnya hidup yang awalnya sehat, yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, hancur karena apa? Karena pola hidup mereka yang rusak. Bergadang dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, hanya nonton konten-konten atau mungkin lakukan sesuatu yang tidak berguna. Itu sebuah hal bukti bagaimana kita merusakkan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dalam hal pola makan juga saudara, kita juga mulai merusakkan juga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mungkin tahu setiap kita punya namanya pantangan-pantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa saudara? Tidak semua orang punya fisik yang sama. Ada orang yang mungkin punya potensi asam lambung. Saudara, untuk menjaga kepercayaan yaitu fisik ini, makanya saudara kita nggak boleh makan yang sembarang-sembarang. Mungkin makan yang asam-asam, makan yang pedas-pedas dan lain sebagainya. Bahkan kita suka menunda-nunda jam-jam makan kita. Akhirnya apa? Asam lambung naik dan kita menjadi sakit. Sakit bukan karena sesuatu yang lain, tapi sakit karena kita yang mengundangnya sendiri. Dan itu adalah sama juga kita merusakkan kepercayaan yang Tuhan kasih. Kepercayaan juga berbicara tentang apa saudara? Keluarga. Keluarga juga adalah sebuah kebun anggur yang dipercayakan dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Yang menjadi pertanyaan buat kita di hari ini, bagaimana saudara kita mengelola keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau di hari ini Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga, masih ada pasangannya, ada istrinya, ada suaminya, bagaimana engkau menjaga suami yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu? Bagaimana engkau menjaga istri yang dipercayakan Tuhan buat engkau? Engkau yang dipercayakan Tuhan untuk punya anak saudara, itu kepercayaan. Tidak semua orang diberikan sebuah kepercayaan untuk bisa menjaga dan merawat anak. Kalau di hari ini Tuhan percayakan kita anak, kira-kira
Bagaimana kita menjaga kepercayaan yang Tuhan kasih? Apakah kita menyia-nyiakannya? Kita menelantarkannya? Karena banyak kita menjumpai ada banyak keluarga orang tua yang menelantarkan anak mereka, meninggalkan mereka di mana. Bahkan juga saudara, kadang-kadang mereka ada, tetapi seperti tiada gitu. Mereka fisiknya ada di rumah, tapi secara fisik ada, tapi kehadirannya tidak dirasakan oleh anak-anak mereka. Yang jadi pertanyaan, apakah kita menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan dalam sebuah keluarga? Engkau anak-anak, engkau diberikan kepercayaan, engkau masih punya orang tua. Saudara, tidak semua orang punya orang tua yang masih hidup. Ada yang masih umur berapa tahun, mungkin masih kecil, bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal. Ketika engkau diberikan kepercayaan untuk ada bersama-sama dengan orang tuamu, apa yang harus kau lakukan? Jangan nanti saudara, ketika bapamu, mamamu dipanggil Tuhan dan kau tidak pernah urus dia, nanti di pemakaman kau menangis, bapak, mama. Saudara, itu tidak guna. Itu hanya pencitraan belaka. Tapi mari kita belajar, ketika masih ada orang tuamu, itu kepercayaan, jaga baik-baik, rawat orang tuamu baik-baik. Kalau sakit dirawat, kalau lelah dibantu. Kenapa? Itu sebuah kepercayaan. Kalau di hari ini saudara, engkau diberikan sebuah kepercayaan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Pekerjaan itu banyak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita mendapatkan upahnya dengan sistem harian. Contoh, kita mungkin ojek, mungkin tukang, dan lain sebagainya, atau serabutan. Itu sebuah kepercayaan. Mari jaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Orang bilang begini, jaga punya piring makan itu. Saya pernah ketemu dengan satu orang tukang saudara. Dia kalau bekerja itu benar-benar bagus. Saya tanya, kenapa Pak kok kerja bagus? Pak, ini saya punya piring makan. Saya harus jaga baik-baik. Kalau saya tidak menjaga dengan baik-baik, maka citra saya sebagai seorang tukang akan rusak. Kalau citra sebagai tukang rusak, maka tidak ada orang yang panggil saya lagi. Ada banyak orang yang mencoba merusak kepercayaan pemberitaan. Sudah ada pekerjaan, tetapi mau masuk suka-suka hati. Kita nggak bekerja dengan baik-baik, kita bekerja seenaknya saja. Kenapa? Karena kita ternyata bukanlah pengelola yang baik. Kita merusakkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Sama seperti gembala-gembala tadi yang merusakkan kepercayaan untuk mengelola domba-domba, mengelola kebun-kebun, tapi mereka tidak bisa menjaga kepercayaan tadi. Ada banyak orang yang belum bisa bekerja. Di hari ini saudara, jumlah lowongan pekerjaan bukan makin banyak, makin sedikit dibandingkan dengan para peserta yang mencari lowongan pekerjaan. Untuk itu saudara, kalau sudah punya pekerjaan, rawat itu baik-baik. Kerjakan itu baik-baik. Kalau kau punya usaha, kerjakanlah usahamu dengan baik. Kemarin saya kenal dengan satu orang saudara, ketika dia masak saudara, dia mencoba memberikan beberapa bumbu-bumbu yang bagus. Meskipun kalau dihitung-hitung itu jumlah harganya agak lebih mahal dibandingkan kalau dia menggunakan barang yang lain. Jadi bagi dia prinsipnya, kalau saya kasih makan orang harus baik. Kenapa? Kalau seandainya ketika orang makan dan dia rasa tidak enak saudara, maka dia juga merusakkan usaha yang dia bangun sendiri. Karena usaha mereka itu dari mulut ke mulut gitu kan. Makanya kita harus menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan. Kita menjaga namanya servis yang kita berikan. Karena apa? Karena semua itu sebuah kepercayaan. Amin. Yang anak-anak yang sekolah juga yang baik, engkau juga mendapatkan kepercayaan untuk sekolah. Tidak semua orang bisa sekolah. Ada orang yang pintar, yang sangat jenius, tapi sayang dia punya orang tua, tidak punya uang yang cukup banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi saudara, kalau kau punya kesempatan, kepercayaan untuk sekolah, bahkan di sekolah yang bagus, mari jaga kepercayaan dengan baik. Jangan sekolah sembarang-sembarang. Hanya jalan, main, nilai IP-nya berapa, nilai rapotnya berapa. Sudah dengar baik-baik, harus jaga kepercayaan. Sebelum apa? Kepercayaan itu kau rusakkan dan engkau akhirnya hanya Tuhan mengambil kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bilang ke-11, jaga kepercayaan yang Tuhan kasih. Harus jaga. Bahkan saudara, saya pun juga harus menjaga kepercayaan sebagai seorang pelayan Tuhan.
harus menjaga. Tidak mudah, tapi kita semua belajar di hari ini bagaimana jangan sampai seperti Tuhan menegur bangsa Israel bahwa banyak gembala yang merusakkan domba-domba. Tapi kita mau belajar bagaimana setiap kita jangan sampai kita merusakkan kepercayaan yang Tuhan kasih. Di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dua hal saja. Bagaimana supaya kita jangan sampai merusakkan kepercayaan yang Tuhan kasih. Maka yang pertama, kita harus memahami bahwa kepercayaan itu adalah suatu kehormatan dan bukan beban. Katakan sama-sama, memahami bahwa kepercayaan adalah suatu kehormatan dan bukan beban. Saudara, dengarkan baik-baik bahwa kepercayaan yang kau miliki itu bukan beban. Itu sebuah kehormatan. Ada begitu banyak orang di dunia, namun kitalah yang dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan itu. Ingat, kalau kita lihat konteks ini saudara, ada begitu banyak umat Israel, tetapi hanya beberapa orang saja yang dipercayakan Tuhan untuk bisa menjadi gembala, bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan mengelola kebun anggur. Tidak semua, tetapi hanya beberapa orang saja. Artinya apa? Bahwa itu semua adalah sebuah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, kalau saya memperhatikan anak-anak di sekolah itu, biasanya mereka suka berebutan. Ketika gurunya datang, mereka suka berebutan untuk ambil dia punya tasnya, ambil dia punya bawaannya lah, bahkan ambil dia punya kuncinya kan. Itu sebuah kebanggaan buat mereka, bukan beban. Guru tidak pernah menyuruh, anak-anak tolong kan bawakan bapak punya tas, tidak ada. Tapi dengan sendirinya saya lihat saudara, setiap kali saya antar istri saya, anak-anak itu mereka berlomba berlari menghampiri istri saya hanya untuk ambil kunci. Bahkan karena mereka terlalu banyak, kadang-kadang mereka harus syuting supaya untuk adil siapa yang berhak mendapatkan kunci dan siapa yang berhak mendapatkan membawa tas. Bagi mereka bukan beban, bagi mereka suatu kehormatan. Senang bawa tas yang berat bagi mereka, tetapi bagi mereka itu bukan hal yang berat, tapi bagi mereka itu sebuah kepercayaan, bahkan sebuah kesenangan yang luar biasa. Mereka sadar bahwa itu sebuah kehormatan. Saudara, dalam sebuah tradisi Jawa, di Jawa itu kan pakai sistem kerajaan, khususnya di Jogja, saudara, sampai dengan hari ini. Makanya di Jogja kami warga Jogja tidak pernah memilih gubernur, karena gubernur kami itu gubernur seumur hidup yang akan diturunkan dari bapaknya ke anaknya. Kalau bapaknya meninggal, ya anaknya jadi gubernur sampai dia mati, turun ke anaknya lagi. Dan saudara, di dalam tradisi di Yogyakarta, dalam semua kerajaan di Yogyakarta itu biasanya ada namanya pegawai-pegawai kerajaan. Dan pegawai-pegawai kerajaan itu mereka dikenal dengan sebuah istilah namanya abdi dalam. Abdi itu adalah hamba, dalam itu adalah bagian dalam. Artinya mereka punya sebuah pegawai yang melayani raja. Saudara, tahukah saudara? Nanti searching di Google saja. Kira-kira berapa sih gaji yang diberikan oleh kerajaan kepada para abdi dalam yang mengabdi di kerajaan? Saudara, banyak loh pegawai-pegawainya. Kira-kira berapa banyak sih gaji atau upah yang diberikan kerajaan untuk menghargai para pegawai-pegawai tadi? Mereka kerja, upahnya saudara itu sangat-sangat minim. Ada yang cuma 20.000 sebulan. Saudara, 20.000 sebulan dapat apa? Itu kita pergi beli bakso habis, saudara. Tapi itulah upah mereka menjadi seorang abdi dalam atau pegawai kerajaan. Bukan dilihat karena upahnya, tapi bagi orang-orang yang dipercayakan menjadi seorang abdi dalam, itu bagi mereka sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka terpilih dari sekian banyak orang Jogja yang bisa mengabdi, yang bisa melayani raja mereka. Sebuah kehormatan, bukan beban. Padahal mereka juga harus bekerja selayaknya orang bekerja. Ada tanggung jawab, ada tugas-tugas yang dikerjakan. Tapi sekali lagi bahwa mereka mengerjakan dengan sebuah mindset, saudara, ini bukan beban, tetapi ini adalah sebuah kehormatan. Yang menjadi pertanyaan, tadi ingat baik-baik,
Kebun anggur bicara mengenai kepercayaan. Bisa rumah tangga kita, bisa anak-anak kita, bisa pekerjaan kita, bisa pendidikan kita. Yang menjadi pertanyaan, ketika engkau mengelola rumah tanggamu, istri-istri, ketika engkau masak, apakah itu beban? Aduh, masak lagi, harus bangun pagi, bapak masih tidur, anak-anak masih tidur, harus masak. Kira-kira apakah itu menjadi beban atau itu menjadi sebuah kehormatan? Oh puji Tuhan, saya hari ini akan memasak buat suami saya. Hari ini sebuah kebanggaan, saya akan memasak buat anak-anak saya. Coba ibu tanya ke sebelah, ke sesama ibu, bebankah kehormatan? Apa mungkin hanya rutinitas saja? Engkau suami-suami, engkau harus mencari nafkah buat keluargamu. Bukan seberapa banyak mendapatkan, tapi usahamu. Karena kadang-kadang saudara ada namanya penghasilan istri lebih besar dibandingkan suaminya. Tapi bukan itu poinnya, tapi bagaimana engkau punya tanggung jawab untuk mencari uang, mencari berkat untuk diberikan buat anak-anakmu. Ketika engkau harus pergi, mungkin harus panas-panasan, harus kerja dari pagi sampai sore, bahkan harus lembur dan lain sebagainya, dimarahi bos lah, ketemu customer yang aduh bikin emosi saudara. Kira-kira itu beban atau sebuah kehormatan? Aduh, hari ini kerja lagi. Aduh, dengar baik-baik, itu kehormatan saudara. Kenapa? Karena engkau bisa menafkahi keluargamu. Anak-anak saudara, ketika kau disuruh oleh orang tuamu, anak-anak dengar baik-baik. Ketika bapak tolong ke antar ke pasar, tolong menyapu rumah, anak-anak bagaimana? Bebankah kehormatan? Bapak, kenapa harus saya? Ada kakak. Dengar, engkau yang terpilih, kau dipercaya, itu kehormatan buat engkau. Jangan bilang ada kakak. Kenapa saudara? Karena engkau spesial. Mungkin ada 3 saudaramu, tapi hanya engkau yang disuruh. Ingat baik-baik, pahami bahwa itu sebuah kepercayaan, itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Kalau engkau membantu orang tuamu dengan sebuah kehormatan, engkau akan nyapu dengan bahagia sambil menyanyi. Engkau akan menyimpan rumah dengan bahagia. Engkau akan lakukan semuanya dengan baik. Kenapa? Karena itu sebuah kepercayaan dan sebuah kehormatan. Kalau engkau yang bekerja, dengarkan baik-baik, itu kepercayaan. Yang menjadi pertanyaan itu beban atau kehormatan. Aduh, lembur lagi. Aduh, sayang lagi. Saudara, itu kehormatan. Saya kalau disuruh melayani, saya tidak pernah mau tolak. Saya belajar sebisa mungkin saya untuk mengambilnya. Kenapa? Karena saya tahu itu sebuah kehormatan buat saya. Kadang-kadang begini, saya lagi. Kenapa tidak yang lain? Memang tidak yang lain kan? Cuma tinggal saya. Saudara dengar baik-baik, itu sebuah kehormatan buat engkau. Dan sekian banyak umat Kristen yang ada, dan sekian banyak jemaat Tuhan yang ada, engkau diberikan kesempatan, engkau diberikan kehormatan untuk bisa melayani. Jadi mari gunakanlah semua itu dengan baik-baik. Yang sekolah belajar dengan baik-baik, bukan karena terpaksa, bukan karena beban. Belajar bukan karena ujian. Kan begitu sekarang toh? Nah, belajar kalau mau ujian. Kalau tidak ujian tidak belajar. Padahal itu sebuah kehormatan buat saudara bisa belajar. Kita lihat firman Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18. Amin Bapak Ibu kalian. 2 Samuel 7 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Sudah? Amin. 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, ini sebuah ungkapan Raja Daud. Raja yang sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya, siapa sih Daud? Orang yang kecil, dari keluarga yang kecil, bahkan di tengah-tengah keluarganya pun tidak dipandang. Tetapi ketika Tuhan membawa dia, memberikan promosi buat dia, dari hanya gembala kambing domba saja menjadi gembala
umat Israel, dia bilang begini, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau menjadikan aku sampai demikian sekarang ini. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki di hari ini sebuah kepercayaan. Dia sadar bahwa itu semua adalah sebuah kehormatan besar yang diberikan buat dia sehingga dia bisa ada sampai dengan hari ini. Coba kita duduk merenungkan di hari-hari ini. Tuhan, siapa saya sampai saya ada bisa menikmati, saya bisa punya rumah, saya bisa punya keluarga. Saudara, kadang-kadang saudara, saya seringkali di rumah saya merenung, saya mulai bersyukur. Mungkin bagi orang lain itu hal yang biasa. Saya bilang gini, Tuhan, di doa saya di malam hari, Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa makan. Saudara, saya masih bisa makan itu bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa makan. Bahkan kau punya uang pun belum tentu bisa makan. Saya senang kalau di ponsel anak remaja itu udah bilang ini, aduh terima kasih Tuhan masih bisa hidup gitu. Terima kasih Tuhan masih bisa makan. Itu hal-hal sederhana, tapi kita sadar bahwa kita ada sampai sekarang ini semuanya kepercayaan Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Itulah yang disampaikan Daud. Tuhan terima kasih Engkau bawa saya sampai hari ini. Tuhan terima kasih Engkau masih berikan saya pekerjaan di hari ini. Tuhan terima kasih Engkau masih memberikan keluarga. Tuhan terima kasih masih ada mama yang cerewet. Tuhan terima kasih masih ada bapak yang suka marah-marah. Kenapa apa? Mumpung masih ada daripada tidak ada. Jadi bersyukur saudara. Kalau untuk sudah saya agak heran. Kadang-kadang kalau kita menerima berkat tidak pernah kita bertanya, Tuhan kenapa saya? Bukan orang lain. Betul? Contoh nih, kita dikasih uang. Pernah nggak kita mempertanyakan, kenapa saya dapat, bukan dia dapat? Tetapi kalau dapat pekerjaan, bertanya, kenapa saya, bukan dia? Kan aneh. Kalau berkatnya mau, kalau pekerjaannya tidak mau. Tapi ingat baik-baik bahwa sekali lagi kita harus sadar bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan itu adalah apa? Kehormatan dan bukan yang sebelah kawan itu kehormatan bukan bukan. Ustaz mengeluh lagi, itu kepercayaan itu bukan bukan. Mau disuruh melayani kah dari setiap minggu kah? Sampai itu ada dulu suka bercanda di tim musik saudara, khususnya di musik. Yang WA ada jadwalnya, minggu pertama Bapak Ega, minggu kedua Rasor, minggu ketiga minggu Gembala, minggu keempat IBC dan lain sebagainya. Dan jadwalnya musik tanpa jadwal tiap minggu sekali main terus. Apa saudara? Itu sebuah kehormatan. Apa yang lain juga semua adalah kehormatan. Itu hal yang pertama supaya kita jangan sampai merusakkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Hal yang kedua adalah saudara memahami bahwa kepercayaan hanyalah sebuah alat ukur. Saya ulang lagi. Yang kedua, bagaimana supaya setiap kita jangan sampai merusakkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka yang kedua, harus pahami dengan baik bahwa kepercayaan itu hanyalah sebuah alat ukur. Kita lihat Lukas 6 ayat 38. Ini ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat 38. Amin, Bapak Ibu sekalian. Silakan baca bersama-sama, jangan berdiri, jangan menantu. Oke, Lukas 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, terima kasih dan dulu. Saudara, memang ini konteksnya bagaimana kita memberi. Ketika kita memberi, maka sesuatu yang kita beri akan diukurkan kepada kita. Tentang hal menghakimi. Ketika kita menghakimi orang, maka ukuran untuk kita menghakimi orang akan dikembalikan kepada kita. Tetapi ini juga berbicara mengenai kepercayaan. Kepercayaan itu hanyalah sebuah alat ukur. Contoh saudara, perumpamaan tentang talenta. Masing-masing diberikan sebuah kepercayaan untuk apa? Mengelola talenta. Betul? Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 5.
Dan apa yang terjadi? Kepercayaan untuk mengelolanya itu menjadi sebuah alat ukur. Ketika orang yang mendapatkan 2 talenta mengerjakan dengan baik, itu alat ukurnya. Dia mengembangkan apa yang diberikan. Maka ketika dia melihat bahwa oh, anak ini setia, dia mengerjakan apa yang dipercayakan, maka alat ukurnya adalah setia tadi, dan diberikan sebuah kepercayaan tambah. Dia mendapatkan 2 talenta tadi yang dia hasilkan menjadi 4 talenta. Lihatlah, kepercayaan dia mengelola dijadikan alat ukur untuk mendapatkan kepercayaan yang baik. Orang yang mendapatkan 5 talenta juga sama. Dia mengerjakan kepercayaan yang diberikan. Alat ukurnya apa? Dia menjaga kepercayaan yang diberikan. Dia menghasilkan kembali. Dari 5 yang dia dapat 5. Maka alat ukur 5 tadi diberikan lagi kepada dia, sehingga dia mendapatkan 10 talenta. Dan orang yang mendapatkan 1 talenta, kita lihat bahwa alat ukurnya dia tidak mengerjakan kepercayaan yang diberikan. Bahkan dia malah memendamnya. Tanda petik, dia juga merusakkan. Apa yang terjadi itu menjadi sebuah alat ukur. Apa yang terjadi? Tuhan ambil talenta itu dan dia dicampakkan. Saudara, lihat, dicampakkan dalam sebuah kegelapan bukan hanya berbicara mengenai kita meninggalkan Yesus. Ingat bahwa kegelapan itu berbicara mengenai neraka dan lain sebagainya. Bukan hanya karena kita menolak Yesus, hanya gara-gara dia tidak menjaga kepercayaan. Dia merusakkan kepercayaan itu. Dibilang apa? Masuklah engkau ke tempat yang paling gelap. Hanya karena dan hal sederhana merusakkan kepercayaan. Saudara, ingat baik-baik, kepercayaan yang sudah sedang dapatkan, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, dan lain sebagainya, itu hanya sebuah alat ukur. Kalau engkau dapat dipercaya, maka alat ukurnya dipercaya, engkau akan mendapatkan kepercayaan yang baik. Itu yang dibilang oleh Yeremia. Yeremia lihat, kok bisa ya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa mendapatkan berkat. Oh, mungkin mereka dapat dipercaya, tanda petik mengerjakan namanya kerja keras mereka, dan mereka mendapatkan hasil kerja keras mereka. Tapi di sisi lain, gak tinggal keselamatan, tetapi saudara, kita mendapatkan yang lain. Karena apa? Kepercayaan sebuah alat ukur. Kalau kau dipercaya di pekerjaanmu, maka percayalah, kau akan dipromosi oleh Tuhan. Kenapa? Karena alat ukurnya jelas. Bagaimana para pemimpin perusahaan kita, kau akan lihat siapa yang benar. Memang ada yang namanya orang yang suka cari muka, ada. Tetapi saudara, seorang pemimpin perusahaan kadang-kadang juga dong akan lihat kinerja. Makanya biasanya di swasta ada kinerja, ada rapot merah, kuning, dan hijau, ada indikator-indikator. Kalau kita mendapatkan kepercayaan, jaga kepercayaan supaya apa? Supaya alat ukurnya jelas, engkau dapat dipercaya. Daud, saudara, dia mendapatkan kepercayaan waktu kecil sebagai gembala kambing domba. Berapa dombanya? 2 atau 3 ekor. Tetapi itu alat ukurnya. Oh, dia percaya ini, dapat dipercaya mengembalakan 2-3 ekor. Kemudian itu alat ukur yang Tuhan lihat dan dia dipercaya, kemudian diberikan sebuah kepercayaan memimpin bangsa yang besar. Kenapa? Karena alat ukurnya jelas, dia dapat dipercaya. Yusuf, saudara, Yusuf juga sebelum menjadi orang nomor 2 di Mesir, orang-orang yang menjumpai Yusuf, saudara, melihat bagaimana Yusuf dengan kepercayaan yang diberikan buat Yusuf. Ketika dijual menjadi seorang budak di Mesir, dia tinggal di rumah Potifar sebagai budak biasa. Melihat bahwa Yusuf itu mengerjakan pekerjaan dengan baik, sehingga semua pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Dan rumah Potifar itu makin bagus. Lihat pekerjaan daripada Yusuf, menjaga kepercayaannya dengan baik, dia dipromosi menjadi kepala budak di rumah. Tapi sayang, dia difitnah dan dia masuk penjara. Ketika di penjara, saudara, sekali lagi,
Dia punya mental itu jelas, mental yang dapat dipercaya. Ketika dilihatnya sekian banyak para tahanan, saudara, pemimpin kepala penjara itu melihat, oh ini Yusuf itu kerjanya bagus ini. Dia dipercaya menjadi apa? Asisten kepala penjara. Kenapa? Melihat kinerja, melihat bagaimana Yusuf menjaga setiap kepercayaan yang diberikan dengan baik, dan dia naik promosi. Dia menjadi orang nomor 2. Lihat, dia terbiasa dapat dipercaya mengelola dirinya sendiri sebagai budak. Dia dapat dipercaya untuk mengelola budak-budak yang lain. Dia dapat dipercaya mengelola orang-orang di penjara kepala batu. Maka Tuhan mempercayakan dia untuk mengelola sebuah bangsa yang besar. Kenapa dia tidak merusakkan kepercayaan yang dikasih? Beda dengan Saul. Saul diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Tetapi saudara, Saul tidak menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Saul. Dalam orang Israel ada bagian-bagian yang sudah dibagi. Raja tugasnya apa? Imam tugasnya apa? Tetapi saudara, dia mengambil bagian yang bukan menjadi tugas daripada seorang raja. Dia mengambil persembahan dan dia mempersembahkan korban persembahan buat ketika Israel sedang diserang. Dan itu melukai hati. Dia tidak menjaga kepercayaan. Dan akhirnya roh Tuhan itu diambil dalam kehidupan Saul. Kepercayaan Tuhan diambil, kerajaannya diambil dan diberikan kepada Daud yang orang itu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, setiap kita mendapatkan sebuah kepercayaan itu, entah itu pendidikan, keluarga, pekerjaan, apapun itu, mari jaga kepercayaan itu dengan baik. Jangan pernah merusakkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bilang sebelah, jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan itu sangat susah. Bisa percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita minta Tuhan untuk menolong kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah menukar dengan hal-hal yang lain. Mari bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Harap kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Saudara, dengarkan baik-baik bahwa kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahkan keselamatan ini juga sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, dalam berbagai macam keadaan kita akan diuji. Apakah kita mau menjaga kepercayaan dengan menjaga iman kita dengan baik? Saya percaya dalam segala keadaan kehidupan kita akan tetap berkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita menjaga kepercayaan yang begitu mahal itu dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dan berikan kesempatan baru, setia di setiap musim kehidupan. Waktu
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, ini waktunya buat kita. Kalau mungkin selama ini kita tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan, baik itu tubuhmu, pekerjaanmu, atau apapun yang sedang mengerjakan, atau cenderung merusakkan kepercayaan yang Tuhan berikan buat engkau, mari datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus menjadikan Engkau satu-satunya. Jaga kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti bahwa apapun yang Tuhan berikan itu bukan beban, itu sebuah kehormatan. Mencintai suami kami itu bukan beban, itu kehormatan. Mengasihi istri kami itu bukan beban, itu kehormatan. Mengasihi anak-anak kami, mencari nafkah buat anak-anak kami itu bukan beban. Bahkan menghormati orang tua kami itu bukan beban, itu kehormatan. Kita tahu Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan bukan beban, itu sebuah kehormatan. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan itu bukan beban, kita kehormatan. Kau bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kau boleh naikkan syukur buat Tuhan, naikkan ungkapan terima kasih buat Tuhan atas setiap kehormatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, Allah yang baik. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap yang Kau berikan dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Naikkan syukur buat Tuhan, naikkan ungkapan syukur setiap kepercayaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat pendidikan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami akan menjaga setiap kepercayaan yang Kau berikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami merusakkan setiap kepercayaan yang Kau berikan. Tetapi mulai hari ini kami akan menjaganya dengan baik. Terima kasih untuk setiap kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dengan firman,
Mari lambaikan tangan yang diberkati dengan firman yang diberikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Persembahan di tangan kanan dan kita akan berdoa. Bapak, semua yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami. Dan harta benda yang kami miliki, dari pengetahuan yang kami miliki, adalah adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi kami untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberi, memberkati juga setiap kami yang mungkin belum sempat untuk memberi, dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kami berikan, yang tidak seberapa ini ya Tuhan, dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di atas bumi ini, terutama di IKN Kasih Karunia. Terima kasih banyak yang Bapak di surga. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau sana sini tetapi engkau akan tetap bertahan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan takdirmu menghabiskan sebab Engkau Tuhan pada orang-orang yang mencintainya. Tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini untuk pusing semua orang susah, namun aku tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemuliaan pada orang-orang yang dicintainya. Dan tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini kita pusing semua orang susah, namun aku tetap tertawa. Walau sana sini kita pusing semua orang susah, namun aku tetap tertawa. Mungkin kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pujian yang mengatakan ingat kasih-Nya.
Kami sungguh bersyukur Tuhan setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur setiap apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menolong kami, memberikan sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan di mana kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Presiden, para menteri, dan semua yang menjabat. Tuhan berikan mereka roh ketaatan Tuhan sehingga mereka boleh mengambil sebuah keputusan dan semuanya boleh berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pilkada yang sebentar lagi kami laksanakan. Tuhan menolong supaya setiap kami semua bisa menjaga keamanan, kedamaian. Meskipun setiap kami mungkin berbeda pilihan, berbeda pendapat, tetap kami belajar untuk saling menghargai. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memilih pemimpin yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di sepanjang minggu ini. Mungkin ada yang sakit yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, khusus buat Kakak Aco yang hari ini berulang tahun, Tuhan juga memberkati, bukan damai sejahtera panjang umur dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ponsel-ponsel, Tuhan menolong supaya setiap umat Tuhan begitu haus untuk datang kepada Tuhan lewat ponsel-ponsel yang ada. Kami juga berdoa untuk pembangunan yang belum selesai. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong tibakan di rumah dengan selamat. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa
dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih.